sesuai dengan kehendak. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik ini dan sepanjang segala masa. Doa kami yang tak layak ini kami sempurnakan dengan doa agung yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita, berkat pertolongan dan perlindungan kita, dalam nama Tuhan yang buat langit dan bumi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah membuka rangkaian kegiatan kita dengan doa. Kita dengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi kepada Ibu Dr. Randa Maria Goretti Letsoin MPD. Disilakan. Yang terhormat Bupati Mapi, yang terhormat pimpinan DPRK Mapi bersama para anggota DPRK, yang terhormat kami sapa dengan penuh hormat narasumber dan fasilitator, para guru besar dari dan tim dari Universitas Negeri Yogyakarta, para guru besar dan tim dari Universitas Negeri Jakarta, batang pesawat dari ternyata cancel dan baru besok pagi terbang, tetapi mudah-mudahan sebentar dalam sambutan dan WC bisa masuk dalam kita di kesempatan pembukaan hari ini. Yang terhormat Forkopimda Mapi, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Satgas, yang terhormat pimpinan OPD, BUMN, BUMD, badan kantor vertikal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan agama. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan terimalah salam hangat kita di Kabupaten Mapi. Damai bersehati dan saling. Izinkan kami menyampaikan laporan pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK pada 4 klaster di Kabupaten Mapi yang akan diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan 10 Juli 2025.
Yang pertama, latar belakang. Pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru merupakan rangkaian kesatuan dari program 1000 Sarjana Bupati Mapi dan Wakil Bupati Mapi, Bapak Kristosimus Yohanes Agawemu dan Bapak Haji Sanusi, yaitu mencetak sarjana-sarjana berkualitas di bidangnya yang proses penyiapannya dimulai dari pendidikan usia dini, baik dalam keluarga, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Karena pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah dan harus terus mendapat penguatannya. Mulai dari keluarga mempersiapkan anak untuk masuk pada TK PAUD. Taman kanak-kanak mempersiapkan anak untuk masuk pada sekolah dasar. Begitupun sekolah dasar mempersiapkan anak untuk masuk sekolah menengah pertama. Dan SMP mempersiapkan anak masuk ke jenjang SMA atau SMK. Selanjutnya SMA SMK mempersiapkan anak untuk ada di pendidikan tinggi atau bahkan dunia kerja. Maka pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran pada setiap jenjang haruslah tepat dan haruslah mampu menjawab setiap perkembangan dan tantangan zaman. Maka penuntasan pada tanggung jawab setiap jenjang penting menjadi perhatian dan penting berada pada tangan yang tepat dalam pengelolaan, baik sebagai kepala sekolah dan guru dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan dan kualitas siswa sangat ditentukan oleh guru dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Maka kepala sekolah harus tahu dan paham apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Begitupun guru harus memahami dan menguasai metode model yang tepat dan berkomitmen melaksanakannya dalam proses belajar mengajar dengan tepat dan benar. Kita semua menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolah dan guru. Maka upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mapi harus terus dilakukan. Itulah penguatan dalam mendukung program 1000 Sarjana Mapi Cerdas Bermartabat. Maka pada saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi terus melakukan percepatan pada kualitas SDM program 1000 Sarjana. Mulai dari mengirim 14 anak dari SD dan SMP dan 7 pendamping sebagai pilot project bersama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia Jakarta, melaksanakan kegiatan MAPI AI Hub dan kurikulum coding bekerja sama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan EduBot, melaksanakan perjanjian kerjasama, seleksi dan pengiriman mahasiswa ke 12 perguruan tinggi sebagai turunan MOU yang telah dilakukan Bupati Mapi dengan 12 perguruan tinggi. Secara cepat telah dilaksanakan Zoom 15 distrik, 162 kampung dengan 205 sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA SMK yang telah kami lakukan selama 8 hari. Dalam rangka pemetaan, perapian, evaluasi kepala sekolah dan juga guru atas instruksi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati. Melaksanakan percepatan wajib belajar 13 tahun dan MAPI satu-satunya merupakan pilot project untuk Papua Selatan. Dan kita menempatkan pilot project pertama di distrik Nambai. Dan telah terbit NPSN 9 sekolah dan direncanakan akhir Juli ini bisa terbit NPSN 19 sekolah pada distrik Nambai dan ada percepatan yaitu di Dagimon.
Dan hari ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pembukaan pelatihan, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru bagi seluruh jenjang pendidikan formal. Dan di akhir Juli nanti direncanakan kelanjutan MAPI AI Hub dan kurikulum coding lebih intens untuk admin dan guru konten pembelajaran yang terpusat pada 4 klaster, serta menyiapkan perangkat intranet agar memudahkan sekolah-sekolah yang lemah akses internetnya bisa terakses dengan cepat. Semua kegiatan ini difokuskan pada 4 klaster wilayah yang telah ditentukan sebagai upaya pemerataan peningkatan kompetensi di seluruh wilayah Kabupaten Mapi. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, sekaligus evaluasi dan mendapat masukan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan inovasi antar tenaga pendidik lintas jenjang dan wilayah. 4. Memberikan pembekalan terkait implementasi dan perkembangan kurikulum dan asesmen pembelajaran. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan dari tanggal hari ini pembukaan 5 sampai dengan 10 Juli 2025, lokasi 4 klaster di Kabupaten Mapi. Klaster KEPI meliputi distrik Oba-A, Nambai, Menyamur, dan Pasue, bertempat di SMK Negeri 1 KEPI Oba-A. Klaster Senggo, distrik Citak-Mitak, Pasue Bawah, Tizain, dan Kaibar, bertempat di SMP Negeri 1 Citak-Mitak. Klaster Bade, distrik Edera, Yakomi, Fenaha, Bamgi, dan Syahame, bertempat di SMP Negeri 1 Edera. Klaster Eci, distrik Aswe dan Haju, bertempat di SMP Negeri 1 Aswe. Peserta kegiatan. Peserta terdiri dari kepala sekolah wajib seluruhnya dan perwakilan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Total peserta 560 orang yang terbagi di 4 klaster. Klaster KEPI 220 peserta dengan 6 kelas. Klaster Senggo 105 peserta dengan 4 kelas. Klaster Bade 122 peserta dengan 5 kelas. Klaster ECI 113 peserta dengan 5 kelas. Materi pelatihan antara lain 1. Pretest dan posttest, deep learning, dynamic assessment, media digital, ekstrakurikuler, pembelajaran berdiferensiasi, growth mindset, leadership, SDM, kurikulum sekolah, pengelolaan BOS. Yang kedua, strategi pembelajaran dan kurikulum, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, praktek penyusunan dokumen pembelajaran. 6. Narasumber, fasilitator, dan kepanitiaan. Narasumber, fasilitator klaster KEPI dan Senggo oleh para pakar pendidikan, dosen Universitas Negeri Jakarta berjumlah 21 orang. Profesor Dr. Andus Hermawan SE MPD, Dr. Siti Ansoriah MPD, Profesor Dr. Anda Iva Sarifa MPD, Dr. Anda Winda Gunarti MPD, Dr. Nina Nur Hasana MPD, Profesor Dr. Andus Otip Satibi Hidayat MPD, Dr. Gusti Yarmi MPD, Dr. Heni Herawati Boru Dalumunte MPD, Rahmat Darmawan SPD MM, Muhammad Fikri Pramudia Triputra SE, Muhammad Rusdi. Itu untuk klaster KEPI dari UNJ. Sementara untuk klaster Senggo dari UNJ, Dr. Lalan Eriani MID, Dr. Andes Endang
Wahyudiana MPD, Dr. Zainal Mutaklim MPD, Dr. Indra Jaya MPD, Nur Sekudin SPD Mhum, Dr. Muhammad Gilang Hamadan MPD, Lala Siti Saharia MSc, Hairul Umam SPD, Okvan Resdianto Rustam SEMM. Itu untuk klaster KEPI dan Senggo. Untuk klaster Bade dan ECI, ini akan dilayani oleh para pakar pendidikan dari dosen UNY berjumlah 18 orang. Dr. Setia Raharja MPD, Dr. Denny Setiawan Wayoni MPD, Profesor Dr. Margana MHum MA, Yuyun Yulia MPD PhD PhD, Dr. Rozana Katrina Herda MPD, Dr. Adriani Yulia Purwaningrum MPD, Dr. Insinyur Darmono MT IPM Asian Engineering, Dr. filsafat sepertinya, Insinyur Muhammad Ali ST MT MPU Asian Engineering, Prof. Dr. Wajiran MPD, Dr. Insinyur Priyanto MKom, Dr. Nur Endah Janwati MA, Profesor Dr. Ngatman MPD, Ahmad Arifin Master Engineering PhD, Dr. Arif Purnawan MA, Anissa Nurul Firdausi SSM Home, Dr. Agatha Lisa MHum, Dewi Nur Widianti SPD MPD, Hertati Mukadimah MPD, Bumaira Silvia Maristi SPD MPD, Rizky Ismail J MPD. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Kalau begini narasumber kita, seluruh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di MAPI pasti luar biasa. Karena akan dilayani oleh pakar pendidikan. Kepanitiaan, kami Dinas Pendidikan membentuk tim kerja yang langsung dikoordinir oleh kepala dinas dengan pembagian penanggung jawab masing-masing klaster terdiri dari 5 orang kecuali OBA dikarenakan pesertanya lebih banyak. Untuk klaster KEPI koordinatornya Bapak Sarutomo, Bapak Heri Kuncoro, Ibu Wilhelmina, Bapak Albertus Yanis, Martono Mangin, Kristina Ana Bapaimu. Klaster Senggo, koordinator Bapak Yosep Aji, Arna Agustina Kuburu, Wondi Aryono, Sugeng Eko Pambudi, dan klaster Bade, koordinator Puang Alo, Irto Marten, Muslihatu Husna, Renol Pardosi, Normawati Zainuddin. Klaster ECI, koordinator Hari S. Wiono, Martin Cedanun, Yohanes Kaina Kaimu, Neneng Salmia, Yesaya Amenda. Rangkaian kegiatan. 1. Pembukaan kegiatan oleh Bupati MAPI dipusatkan di Kabupaten pada hari ini tanggal 5 Juli 2025. 2. Pelaksanaan pelatihan di masing-masing klaster pada besok hari akan sudah langsung diantar ke masing-masing klaster. Dan 3. Penutupan kegiatan dan pembagian sertifikat di masing-masing klaster. Hasil yang dicapai. 1. Peningkatan pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kepemimpinan, pelajaran, dan kurikulum terbaru. 2. Terbentuknya komunitas belajar di masing-masing klaster. Kami akan menjadikan masing-masing klaster sebagai komunitas pembelajar dan inovasi bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah dan juga guru di Kabupaten MAPI. Yang ketiga, meningkatnya keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif, digitalisasi, dan berpusat pada siswa. 4. Peningkatan mutu pendidikan, mutu lulusan yang semakin berkualitas menuju generasi emas MAPI, cerdas dan bermartabat. Kesembilan, pembiayaan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara kolaborasi dari anggaran Dinas Pendidikan dan juga dari dana BOS di masing-masing sekolah. Kendala yang barangkali kami akan hadapi Bapak Bupati, karena 3 distrik itu ada di ECI, Bade, dan juga Senggo,
Mungkin kami memang membutuhkan bantuan dan dukungan dalam pelayanan atau listrik yang bisa beroperasional dari pagi sampai dengan sore, karena kegiatan akan dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan kita semua yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Secara khusus kepada Bapak Ibu dari Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti kegiatan pembukaan lewat Zoom, dan Bapak Ibu dari Universitas Negeri Yogyakarta yang telah dengan rela meninggalkan seluruh tugas di Jakarta dan Jogja untuk rela berbagi ilmu bagi kami di MAPI. Kami sangat bersyukur ketika Bapak Bupati menyampaikan keinginan kuat untuk peningkatan kualitas SDM pendidikan, langsung direspon dengan hati dan semangat. Inilah cara Tuhan yang luar biasa bagi kami di Tanah Mapi, Kota Sejuta Rawa. Akhirnya, apabila ada banyak yang kurang, kami minta mohon maaf. Terima kasih juga untuk teman-teman Kominfo, teman-teman Setda bagian umum, protokoler komunikasi pimpinan, teman-teman dinas pendidikan, dan kita semua yang dengan caranya masing-masing telah turut membantu. Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mapi dan terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati pada saatnya untuk membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru jenjang TK sampai dengan SMA SMK. Akhirnya saya tutup dengan pantun, mentari pagi bersinar cerah, Cakep. langit Mapi berseri-seri. Cakep. Kepala sekolah dan guru tingkatkan kualitas. Pendidikan Mapi maju berseri. Kok yang itu nggak dibilang cakep ya? Coba kita ulang. Kepala sekolah dan guru tingkatkan kualitas. Cakep. Nah gitu. Pendidikan Mapi maju. Cakep. Cakep. Terima kasih. Biasa. Salve. Cakep. Berkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi. Sekali lagi kita beri aplaus. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Tim UNJ dengan hormat disampaikan oleh Profesor Dr. Johansa Lubis MPD melalui live streaming. Pada Bapak disilakan. Izin tes suara saya terdengar? Siap terdengar Bapak? Prof, izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Bupati Mapi Kristosimus Yohanes Agau Wemu, juga dengan Wakil Bupati Bapak Haji Sanusi Sarjana SOS, Ketua DPRK MAPI peserta anggota, Forkampinda Kabupaten MAPI, Bapak Kapolres MAPI, Bapak Dandim MAPI, dan Satgas MAPI, peserta pelatihan pimpinan OPD, BUMN, BUMD, vertikal, kepala badan, tokoh masyarakat, adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, ketua FKUB dan pimpinan agama, dan juga para kepala sekolah, para guru, dan tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Juga rekan dari UNY, Bapak Profesor Dr. Margana M.Hum, MA, yang sudah duluan hadir. Pertama-tama kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bupati. Rencananya terbang ternyata delay dan ada penundaan.
Jadi kami tidak bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Permintaan maaf kedua, eh, juga pimpinan dari Universitas Negeri Jakarta mewakilkan saya, Pak Rektor, Profesor Dr. Komarudin menyampaikan salam buat Pak Bupati yang luar biasa dalam rangka kerjasama kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan kompetensi guru jenjang TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan SMK pada kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Bupati kepada lembaga kami untuk bersama-sama membangun Kabupaten Mapi. Satu hal yang menarik, ini mengingatkan kita pada, kalau saya boleh bercerita, mohon maaf Pak Bupati, Bupati punya pemikiran yang luar biasa dalam membangun eh, Kabupaten Mapi, seperti Kaisar Hirohito yang pada saat tahun 1945 negara Jepang dibom atom oleh Amerika. Pak Kaisar saat itu eh, tidak mencari pasukannya. Yang dicari adalah para guru. Dicarilah guru, sisa-sisa guru yang masih hidup sebanyak 45.000 guru, dan ternyata konsep pemikiran visioner ini mampu membangun Jepang dalam waktu 20 tahun menjadi salah satu negara yang luar biasa. Kami berharap konsep membangun SDM di Kabupaten Mapi ini menjadi salah satu visi yang luar biasa dari Bapak Bupati, dan mari kita dukung semua para guru, ditingkatkan kompetensinya, kemudian mencapai para sarjana yang konsep 1.000 sarjana itu. Mari kita dukung, semoga Kabupaten Mapi akan mampu membangun kabupaten ini dengan mudah-mudahan seperti Jepang. Gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Profesor Dr. Johansa Lubis MPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semuanya melalui live streaming. Sekali lagi Bapak Prof, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Universitas Negeri Yogyakarta dengan hormat akan disampaikan oleh Guru Besar Profesor Dr. Margana M. Hum MA. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati bersama Bupati Mapi, Bapak Prestosimus Yohanes Aga Webo, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Ketua dan anggota DPRK Kabupaten Mapi, Bapak Ibu Forkopimda, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD, pemuka agama, pemuka masyarakat, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Dr. Anda Maria Gorenti Dison MPD, yang kami hormati Prof. Johan beserta jajarannya dari tim UNJ, yang kami hormati tim dari UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Bapak semua yang tidak ada pasar sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK,
dan tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat untuk dipertemukan di aula ini untuk bersama-sama mengawal program Bapak Bupati Mapi 1000 Sarjana. Suatu program yang luar biasa, yang tentunya mengacu pada asta cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabumi, yang di dalamnya dalam asta cita yang keempat disampaikan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ini merupakan salah satu asta cita yang digaungkan oleh Bapak Presiden beserta jajarannya ke seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Mapi. Sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana ada pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut disambut baik oleh Bapak Bupati Mapi dalam rangka untuk meningkatkan 4 kecerdasan. Di antaranya adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan spiritual. Dengan 4 kecerdasan tersebut sebagai dasar, sebagai pilar untuk membangun sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, mata latih yang disampaikan dalam pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan juga peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru juga up to date, yang mengacu pada asta cita, yang di dalamnya ada deep learning yang sedang digaungkan oleh Bapak Menteri Dikdasmen, dynamic assessment yang ditujukan untuk memberikan assessment berbasis pada portfolio yang menekan pada proses, pembelajaran diferensiasi yang menekankan pada perbedaan individual bagi para peserta didik dari berbagai satuan pendidikan. Yang keempat adalah penggunaan media berbasis digital, berbasis teknologi. Yang kelima adalah bagaimana mengubah Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru untuk memiliki growth mindset, yang di dalamnya juga pendampingan ekstrakurikuler. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, ada 4 mata latih yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sebagai pilar bagaimana mengelola dana BOS biar tepat sasaran. Yang kedua adalah bagaimana memiliki kepemimpinan yang luar biasa, kolegial, dalam rangka untuk membangun pendidikan yang ada di MAPI. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari asta cita sebagaimana tadi disampaikan. Yang keempat adalah kurikulum sekolah yang di dalamnya ada berbagai mata pelajaran yang secara bersamaan untuk meningkatkan pendidikan yang luar biasa. Sehingga program 1000 Sarjana yang digaungkan dan diimplementasikan di MAPI salah satu program yang luar biasa. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Bupati. Pemikiran beliau yang luar biasa, yang visioner dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama adalah pendidikan sebagai investasi peradaban yang harus kita bangun bersama, tidak hanya dalam bidang intelektual, tetapi juga kearifan lokal yang ada dalam Kabupaten Mapi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati bersama jajarannya. Mohon maaf sekali Bapak Rektor tidak bisa hadir membersami Bapak Ibu, tetapi Bapak Rektor Profesor Dr. Sumaryanto MKes menyampaikan salam hormat kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Ibu semua. Insya Allah UNY sebagai salah satu perguruan tinggi PTNBH yang ada di Indonesia bersama 23 perguruan tinggi yang lain termasuk kakak kami yaitu UNJ siap untuk berkolaborasi
dalam peningkatan sumber daya manusia dan juga teknologi yang ada di Kabupaten Mapi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Margana M.Hum, MA atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sama-sama kita dengarkan sambutan Bupati Mapi yang terhormat Bapak Kristosimus Yohanes Agawemu. Kepada Bapak, disilakan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Mapi bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Mapi. Saya hormati Dandim Mapi, yang saya hormati Kapolres Mapi, yang saya hormati Danyon Satgas atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala dinas, badan dan kantor yang hadir pada acara hari ini, yang saya hormati para tokoh agama yang hadir, tokoh perempuan, pemuda, dan semua tokoh pimpinan organisasi yang hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati Ketua Tim dan seluruh rombongan dari Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati Ketua dan seluruh tim dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di Mapi. Semoga kehadiran di Mapi memberikan kesejukan, keramahan, seperti suasana alam dan cuaca hujan hari ini memberikan suasana yang sejuk. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, semua peserta yang ikut hadir pada acara hari ini, dan kita semua yang hadir di ruangan ini. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita hadir di ruangan ini dalam keadaan yang sangat sehat dan baik, dengan tujuan yang baik untuk membawa generasi Mapi menuju sebuah perubahan peradaban, kecepatan kemajuan, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan peradaban yang terjadi hari-hari ini, yang ketika kita tidak siap, maka kita akan tersingkir. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan berkaitan dengan proses kegiatan hari ini menjadi satu rangkaian yang utuh dari kebutuhan membawa generasi anak-anak Mapi ke sebuah masa depan. Hari ini kita tidak bisa berdiam diri dan menunggu orang datang dari luar tiba-tiba tanpa segala daya upaya dari kita, lalu tiba-tiba orang berpikir tentang kita di Mapi. Mapi di tanah Papua Selatan dan di tanah Papua dari awal sampai hari ini, kita berada pada titik yang terpuruk dari kesiapan SDM untuk berada sejajar dengan orang lain. Kita diperburuk lagi dengan berbagai macam image tentang
kekerasan. Seluruh kekurangan kita dikelola menjadi positif bagi oknum-oknum yang punya kepentingan tertentu, dan kita dibiarkan jalan tanpa arah dan tujuan. Seluruh proses-proses keterpurukan itu menjadi renungan panjang dalam proses keberadaan saya di tanah ini. Baik sebelum menjabat, setelah menjabat sebagai anggota DPR di periode lalu, di beberapa waktu yang lalu, masuk menjadi bupati di waktu periode lalu, dan sampai dengan hari ini. Dan untuk masa depan, beberapa waktu tahun ke depan. Kalau tadi disampaikan oleh ketua tim dari UNJ bahwa Jepang membangun manusia, dia butuh 20 tahun. Kita baru start. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita baru start berarti kita masih banyak hal yang harus kita benahi. Untuk proses ini membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Seluruh bentuk keinginan pribadi per pribadi orang dalam pengelolaan pemerintahan harus segera ditinggalkan. Dihapus dari proses berpikir. Segera. Dan harus segera. Tidak bisa lambat. Supaya apa? Kita sadar bahwa kehadiran setiap orang dalam kapasitas jabatan, dalam kapasitas sebagai aparatur sipil negara, dan status jabatan apapun, status apapun di tempat ini, harus bisa berkontribusi secara nyata untuk memberikan harapan bagi generasi anak-anak MAPI untuk memasuki peradaban yang penuh dengan tantangan. Tantangan hari ini dengan tantangan di masa lalu sudah berbeda. Dulu kita masih menulis sebagian besar menggunakan kapur tulis. Kita tidak pernah mengenal yang namanya ada spidol dan lain-lain. Dulu kita tidak tahu yang namanya hari ini akan belajar secara online dan seterusnya. Tetapi hari ini menjadi tuntutan bahwa inovasi berpikir dari setiap orang yang merasa bertanggung jawab untuk sesama manusia di tanah ini harus segera memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan kita harus segera. Kalau mau bawa orang MAPI ke masa depan, kita harus lakukan itu. Tantangan memang banyak. Kita masih banyak kekurangan. Tetapi kalau kita menunggu dan berpasrah terhadap kekurangan-kekurangan itu, tanpa kita menentukan sikap untuk bergerak, kita tidak akan maju. Untuk itu saya mengajak kita semua ambil bagian secara bertanggung jawab. Fokus hari ini, tema tahun ini untuk kami di MAPI, di periode saya dan Pak Wakil memimpin, adalah peningkatan pendidikan yang berkualitas tinggi yang kita awali dari SDM. Lalu kita akan padukan dengan ekonomi. Kenapa ekonomi akan menjadi bagian yang harus mengikuti proses kita? Karena ketika kita punya ekonomi baik, kita akan membawa masyarakat kita untuk mandiri dalam mengurus anak-anaknya, tapi mengurus masa depannya secara bertanggung jawab. Karena dia sudah mapan. Keputusan-keputusan kita hari ini dalam kondisi tidak mapan, maka harus ada intervensi pemerintah. Karena kita adalah perpanjangan tangan di tingkat bawah dari struktur pemerintahan. Kalau kita berdiam diri, maka kita sudah siap untuk tersingkir dan jadi penonton. Untuk itu, momen hari ini, kenapa kita tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam rangka pemikiran 1000 sarjana. Dan hari ini kita masuk dengan guru sebelum tahun pelajaran mulai.
Kenapa kita harus bekali para guru dulu, menyita waktu libur? Karena kalau kita tidak lakukan itu sekarang, proses waktu libur masuk pembelajaran, kita sudah terlambat. Waktu libur selesai, anak-anak masuk ruang kelas, mereka sudah diajak untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau kita masih kasih pelatihan di waktu itu lagi, kita sudah kehilangan momen. Poin terlewat. Kita harus segera melakukan segala sesuatu dengan perhitungan yang tepat secara cepat. Tepat, terukur, dan terpercaya akan memberi hasil yang baik. Untuk itu kecepatan tidak berarti kita kerja sembarangan. Kita kerja takar ruang. Dalam dialek Papua bilang takar ruang itu artinya sembarang, Pak Prof. Mohon maaf ini. Kita edukasi dialek Papua di Kabupaten Mapi. Mudah-mudahan tersambung ya, Prof. Baik, jadi Bapak Ibu, proses itu tidak boleh terjadi. Cepat betul, tetapi harus diiringi dengan ketepatan. Cepat bukan berarti bikin sembarang-sembarang, itu tidak. Untuk menuju ke peradaban, menuju ke sebuah tantangan, kita harus awali dari titik sentralnya adalah guru. Guru. Dan guru. Begitu. Kita tidak ada pilihan. Untuk itu Bapak Ibu guru, hari ini kalau ada oknum-oknum guru yang telah kehilangan jati diri, panggilan sebagai orang yang mencintai profesi guru sudah hilang, segera kembali ke ranahmu. Saya harus ulang lagi, kembali. Kita jangan ikut model Pak Guru Arnold Lamera. Itu seorang guru yang telah kehilangan panggilan jiwanya sebagai guru. Nanti ditambah lagi dengan mungkin ada beberapa lagi. Saya dapat informasi di Wairu masih ada adik-adik yang lulus belum bisa baca dengan baik dari SD ke SMP. Di belakang, di belakang. Ya, Pak, masuk, Pak. Apa? Ini siapa? Dimatiin dong mikrofonnya, guys. Siapa, Pak? Guru nama siapa? Ah, Bapak tata Bapak punya guru-guru ya? Bisa toh? Jangan guru-guru senang bermain media sosial, mencari sensasi dapat dukungan, tapi tanggung jawab diabaikan. Itu tidak benar. Ya. Nanti kita bicara di luar arena ini setelah selesai kegiatan. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu guru, saya harap sekali bahwa guru harus mencintai panggilan tugasnya, profesinya. Profesi guru adalah profesi yang sangat amat mulia, yang jarang diucapkan terima kasih oleh orang yang telah berhasil. Bapak Ibu dong, karya itu jarang orang ucapkan terima kasih. Iya toh? Atau bagaimana? Hari ini kita hadirkan Bapak Ibu guru di ruangan ini sebagai tanda terima kasih kami. Pemerintah atas dedikasi terbaik yang kamu lakukan selama ini dalam segala kekurangan. Ilmu yang diberikan nantinya adalah bagian dari apa yang harus segera kamu terima. Itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang yang keluar untuk pembiayaan proses ini. Kenapa? Karena yang kita butuhkan dari kualitas Bapak Ibu guru adalah bagaimana tersambung untuk mencerdaskan anak-anak Mapi berkualitas tinggi. Pertanyaannya dia susah ada di mana? Fasilitas gedung, peralatan lain boleh kita kurang. Tapi cara kreativitas kita dalam membentuk anak-anak jadi cerdas jangan sampai tertinggal. Kita tidak bisa berada di situ. Setiap kekurangan, kesulitan yang kita alami di setiap sekolah harus menjadikan kita lebih kreatif.
untuk membawa anak-anak dengan penuh harapan. Bangkitkan harapan, bawa mereka ke masa depan. Kita jangan bunuh harapan mereka karena bangku rusak, lemari rusak, buku tidak ada. Tidak boleh. Saya hari ini bisa ada di sini, kita hadir karena di waktu itu sekolah memang susah. Tetapi kami beda. Kami guru dia mengajar tetap di ruang kelas dalam kesulitan yang mereka lewati. Itu yang beda di situ. Saya dulu di SD PPK Santo Yosef. Di KEP. Semua kekurangan. Tetapi kami bersyukur kami guru tetap ada di ruang kelas. Lengkap. Walaupun guru zaman itu, anak murid salap, bantal penghapus bisa melayang di muka. Yang saya heran itu cara lemparnya itu bisa pas. Kalau dia seret di muka pasti kena muka. Itu kira-kira dia belajar di mana itu? Karena dia lempar itu dengan fokus. Dia emosi tapi fokus. Saya harus lempar anak yang ini kena. Karena mungkin setiap waktu dia lempar terus, saya kira tidak bisa salah. Jadi Bapak Ibu Guru, harapan saya rasa hormat yang kami berikan hari ini, tolong digunakan. Saya butuh anak-anak MAPI tahun ini lulus, masuk ke perguruan tinggi negeri, itu pakai rapor dalam jumlah yang besar. Pada bagian yang ini, berarti teman-teman kepala sekolah SMA, SMK, kamu sudah tahu kamu petugas harus kamu bikin apa. Kamu lah urai dari kalimat yang saya bicara ini. Iya toh? Begitu. Kamu urai, kira-kira kamu bikin apa, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu. Yang itu saya tidak bisa jelaskan. Tapi satu yang saya suka tahu itu les. Setiap hari les. Begitu. Yang berikut, bawa anak-anak ke pemikiran positif. Ajak dorong olahraga, main musik, dan lain-lain. Supaya dia tidak baku minta rokok antara Pak Guru dengan anak murid. Bapak saya minta foto rokok dulu. Akhirnya sudah tidak ada rasa. Anak murid tahu saya pernah kasih kok potong rokok, kok kelas sama dengan saya. Iya toh? Betul kok Pak Guru. Tapi karena dia pernah kasih kok potong rokok, kok pernah kasih dia potong rokok, dia rasa kok itu sapu teman. Iya toh? Murid hari ini dong tidak pikir Pak Guru kok ada berdiri, saya bisa perokok, Pak Guru juga bisa perokok di ujung sana. Bapak Ibu, kita harus ajar etika dari tempat yang kamu pakai untuk belajar orang itu. Kita harus menutupi, guru di Papua, guru di MAPI hari-hari ini, kita harus menutupi 70-80% tanggung jawab orang tua di rumah harus kita tutupi. Kita kejar dengan cara kita yang kreatif, penuh inovasi, kecepatan. Itu yang harus kita bentuk hari ini. Begitu, bisa jelas ya? Bapak Ibu Guru? Bisa jelas toh? Tahun depan kita beli laptop, kita akan bagikan, sebarkan ke semua sekolah lagi. Mau adakah kurang kah, uang sedikit kah, terbatas kah? Kita akan eksekusi. Tidak ada pilihan. Begitu. Dorang harus bisa belajar barang ini dari SMA, SMP, SD. Dorang harus bisa mulai kenal barang ini. Karena sekarang tidak ada pilihan. Handphone tahun ini kita sudah beli. Nanti kita bagi, kita gabung dengan laptop, kita tambah lagi tahun depan, tambah lagi. Mudah-mudahan di masa kerja kita 50% anak-anak murid minimal sudah bisa pakai 2 barang tadi. Kalau ada kementerian dorong hati baik, dong bantu kami lagi, puji Tuhan. Begitu.
Untuk itu Bapak Ibu guru, tolong barang yang kita kasih, jangan kamu klaim, saya sudah mengajar lama jadi ini barang, sekarang saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah punya barang jadi saya mau bawa pulang. Stop. Kau tidak bahagia, kau bawa dosa ke dalam rumah. Berkat hilang. Begitu. Bapak Ibu guru, sambungannya ke SMP, hari ini kalau ada anak lulus SD ke SMP dan dia belum bisa baca lancar, tulisnya lancar, segera kamu rumuskan di SMP apa yang kamu perlu lakukan. Begitu, bisa jelas ya? Jangan kamu duduk mengomel, mengeluh dari pagi sampai besok bubar pelajaran, besok lagi mengeluh lagi. Ini guru SD begini, guru SD begitu. Stop. Itu tidak menjadi solusi. Yang kita butuhkan segera ambil langkah. Apa yang kamu perlu lakukan supaya mereka yang tadinya masih baca tulis masih belum lancar, itu segera bisa adaptasi. Begitu. Dan guru-guru SD, Bapak Ibu semua, para guru SD, kepala sekolah, jangan kamu semua ini urusan kepala sekolah hanya orientasi adalah dana bos. Segera proses berpikir ini dirubah. Benturan-benturan yang terjadi di tingkat bawah rata-rata karena ada urusan dengan dana. Guru pun juga harus fokus. Jangan sibuk dengan urusan yang bukan bagian dari kau punya tugas fungsi. Lebih bagus para guru kreatif. Lakukan segala sesuatu yang sesuai dengan tugas fungsi, tetapi secara kreatif. Sehingga apa? Kita membentuk anak-anak kita dari usia dini, dia sudah punya kemampuan, kemajuan berpikir dari yang biasa-biasa menjadi yang berbeda. Itu yang harus kita lakukan dari dasar. Jangan jadikan anak-anak untuk konten dapat dukungan, dibantu, habis itu kita pergi jual barang yang dibantu lagi. Bapak Ibu mohon bantuan. Mari kita fokus. Bermain media sosial lebih bagus kreatif. Para guru coba membuat grup yang memang menyajikan seluruh potensi yang betul-betul penuh inovasi, konten-konten yang kreatif dalam satu media tertentu. Lalu coba kamu kompetisi di situ dengan baik. Jangan pakai untuk baku hujat. Omong yang tidak perlu, tidak usah. Sindir sini, sindir sana, itu tidak perlu. Memang benar, zaman hari ini agak antara normal dengan tidak normal. Setengah gila, setengah tidak gila, normal toh. Bayangkan, orang pemasalah di rumah, bukannya dia bicara dengan dia punya suami kah, dengan dia punya anak-anak, dia kasih masuk di media sosial. Dia ulas dia pun rasa sampai habis di situ. Gila kah tidak itu? Dia kasih masuk terus tidak ada solusi. Siapa yang mau kasih dia solusi? Orang nanti mulai kasih masuk segala macam kalimat, dia tambah bingung lagi. Siapa yang sponsor sapu kata-kata, siapa yang tidak sponsor sapu kata-kata ini? Kita tambah tidak maju. Orang lain ada menggunakan media sosial untuk menghasilkan uang. Kita bisa cari aplikasi, kita ambil gambar yang baik, konten yang baik, kita bisa jual. Itu barang semua ada. Pertanyaannya kita mau menggunakan ke arah yang mana? Yang baik atau yang tidak baik? Begitu, bisa jelas toh? Bapak Ibu guru. Bisa kembali ke jalur normal toh? Bisakah tidak ini? Bapak Ibu guru, kita ini mau bikin loncatan. Loncatan yang bukan loncatan biasa-biasa ini.
Loncatan dengan segala penuh kekuatan yang betul-betul penuh inovasi untuk mencerdaskan. Kalimat mencerdaskan ini tidak bisa kita pakai sebagai slogan biasa-biasa. Tidak bisa. Harus dibuktikan dengan hasil akhir. Anak lulus itu betul-betul dia kreatif atau tidak. Anak lulus betul-betul dia kemampuan pengetahuan terukur. Bisa langsung lulus ujian nasional dia bisa lulus masuk kampus negeri atau tidak. Nanti yang lain itu ditambahkan. Begitu, bisa jelas ya? Ajak anak itu berdoa. Kamu pesan sama dorang 5-10 menit, kasih mereka nasihat. Kasih tahu cara dia hidup dengan baik itu bagaimana. Cara dia pergi kuliah itu bagaimana. Ajak dia berdoa dengan baik itu bagaimana. Bagian-bagian itu tolong diisi dengan cara Bapak Ibu Guru. Begitu. Bisa jelas ya Bapak Ibu Guru? Kalau suara macam begini, ini yang pikiran ada di sini, badan di sini, semangat ada di tempat lain. Iya toh? Bagaimana? Rosu kembali kah atau belum ini? Yang saya sampaikan bisa toh? Macam suara macam masih begini. Itu suara itu mempengaruhi rasa. Begitu. Jadi Bapak Ibu Guru bagaimana? Bisa kah? Kalau anak-anak kita lulus, itu orang akan bilang itu dia guru-guru begini. Iya toh? Tapi kalau anak-anak itu tidak berkualitas, yang dong lempar pasti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, buat terakhir dong bupati. Iya toh? Jadi saya mohon dengan segala hormat, mari kita bangun dari kita pu istirahat yang panjang, kita pu santai-santai dalam segala hal. Tunjukkan seluruh potensi yang Bapak Ibu Guru miliki. Jangan simpan potensi yang kamu miliki sampai kamu di liang kubur. Tidak diapa-apakan. Pakai sudah, kamu simpan-simpan untuk apa? Iya toh? Kalau kau bisa main musik, ya kau ajar anak-anak musik juga. Kalau kau bisa olahraga, pakai. Kau bisa IT, kau pakai. Kau bisa bahasa Inggris, gunakan sudah. Jangan kau bicara bahasa Inggris sampai akhirnya bahasa Inggris hilang dari kau otak. Karena kau tidak salurkan. Iya toh? Ini kan ada guru bisa bahasa Inggris, tapi dia tidak pernah mengajar orang. Terus, kau mau asah kau otak dengan yang mana? Selesailah sudah, sebagian ilmu hilang. Jadi Bapak Ibu Guru, salurkan seluruh kemampuan yang kau miliki, bagi sama anak-anak itu sudah. Jangan tunggu, segera. Cepat-cepat, ya toh? Begitu. Bapak Ibu Guru, saya harap ini menjadi momen yang baik. Sekarang kita bentuk guru akan dapat pengetahuan. Metode pembelajaran untuk tahun depan, kurikulum yang akan dipakai hari ini mulai masuk untuk proses pembelajaran, penguatan para guru. Berarti kita dapat duluan. Begitu. Ini yang tim yang datang juga tadi sudah dengar toh. Sebut nama tadi dengan gelar yang tidak main-main, ya kan? Iya toh? Bapak Prof yang berdiri di sini kan kamu sudah bisa membayangkan dengan posisi rambut, fisik, sudah bisa mengukur berarti berapa lama beliau menekuni pengetahuan itu dengan skala yang pengalaman yang begitu besar. Iya toh? Kalau kita bicara istilah sekarang orang bilang tidak kaleng-kaleng, maksudnya begitu. Berarti luar biasa, begitu. Artinya kalau beliau-beliau dengan hati yang tulus datang dari jauh-jauh, Bapak Ibu dapat materi, jangan pernah tidur. Jangan tutup mata pada saat pembelajaran sedang datang. Bisa toh? Itu kamu tidak menghargai kamu profesi. Kalau kau dapat pelajaran kau tidur, berarti kau anak murid kau mengajar dan juga tidur di belakang. Iya toh? Bisa toh? Bapak Ibu Guru. Tolong sampaikan dengan teman-teman yang tidak hadir di sini. Mudah-mudahan don juga ada ikut Zoom ya. Ibu Kadis yang di klaster lain ada ikut Zoom kah tidak? Tidak ya? Oke, jadi Bapak Kepala Sekolah semua ini dari semua sekolah terwakili toh? Yang hadir di sini. Kepala sekolah.
Oh ini diubah saja ya? Yang dari klaster lain tidak ada? Oke baik. Atau sampai-sampaikan ya. Tapi tugas tim yang mendampingi, sampaikan pesan saya bahwa pada saat pembelajaran guru dilarang tidur siang. Begitu, bisa jelas ya? Nanti habis materi semua selesai, baru kau bayar, kau ganti rugi sudah tidur mau 3 minggu tidak apa-apa. Bisa jelas toh? Kenapa? Karena Bapak Ibu yang datang ini, mereka mengorbankan waktu dan lain-lain dari sana sampai ke sini membawa pengetahuan yang belum pernah kita dapat. Ya toh, separuh. Begitu. Kalau barang yang kita tidak dapat, terus sekarang dong bawa datang kasih kita, kalau kamu tidur pada saat pembelajaran, itu sesuatu yang sangat amat rugi, Pemda bayar percuma. Iya toh? Jadi maksud saya, gunakan waktu ini dengan baik supaya apa yang menjadi materi yang kita butuhkan, Bapak Ibu Guru salurkan kepada murid, itu bisa tersampaikan dengan baik di Bapak Ibu Guru. Kalau tukang lupa, kok rekam. Iya toh? Rekam supaya kau pulang, kau evaluasi kembali apa yang tadi dikasih tahu. Begitu, bisa jelas ya? Jangan pikir jadi pendengar setia, fokus memang dia punya mata itu. Tapi dia mulai menghayal karena dia mulai semakin siang. Akhirnya pendengaran yang tadi tidak sempat tersimpan, lewat semua ke sebelah. Begitu. Jadi saya mohon dengan segala hormat, tolong kalau tukang lupa, rekam saja. Tidak apa-apa, taruh HP di situ banyak, yang penting kau cas terus supaya yang penting semua terekam. Begitu, bisa jelas ya? Untuk itu panitia tolong bantu materi semua yang disajikan wajib direkam dengan baik secara lengkap dan jangan pernah potong. Supaya ini bisa dipakai ulang-ulang ketika tim sudah tidak ada, Bapak Ibu Guru bisa pakai sebagai sarana evaluasi. Oh, di mana yang saya sudah, di mana yang saya belum. Begitu, bisa jelas toh? Bagian itu para kepala sekolah wajib lakukan secara terencana sesuai dengan jenjang masing-masing. Begitu. Jangan Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah berdiam diri lalu sudah habis belajar selesai. Tidak bisa. Mohon maaf, kita tidak bisa dalam keadaan yang begitu lagi sekarang di MAPI. Semua materi, semua kegiatan kita yang berdampak kepada kebutuhan organisasi, kebutuhan pembelajaran, kebutuhan mencerdaskan anak, setiap orang yang dipercayakan dalam struktur jabatan itu wajib melakukan evaluasi, koreksi. Semua sudah tepat atau belum? Kalau belum, apa yang perlu dilakukan? Kamu lihat dari sekian pembelajaran, apa yang kamu sudah terapkan, mana yang belum, mana yang kamu perlu tambahkan, mana yang kamu masih ragu-ragu, mau ditanyakan lagi, itu kamu evaluasi secara baik di situ. Begitu, bisa jelas ya sampai di sini maksud saya. Jelas toh? Ya, karena saya butuh kita harus berkualitas, murid berkualitas, murid bisa cerdas, murid bisa dapat prestasi, itu dari guru-guru yang hebat. Begitu. Untuk itu saya harap kehadiran Bapak Ibu adalah untuk menjadi orang-orang hebat, untuk membawa anak-anak MAPI menjadi cerdas, anak-anak yang hebat. Begitu, bisa jelas ya? Oke, itu yang saya harus sampaikan. Hal-hal lain saya pikir tadi sudah disampaikan tujuan kita. Jadi sekarang ini kita sudah kirim anak-anak. Itu karena kita hitung jangka pendek. Yang program yang pelatihan ini sampai dengan nanti yang lain-lain yang kita rencanakan itu untuk jangka panjang. Artinya kita membentuk anak dari dasar. Banyak orang bikin pertanyaan ke saya, termasuk kemarin di Merauke. Wartawan tanya, Pak Bupati, ini kan semua lagi efisiensi. Uang kan lagi kurang. Terus Pak Bupati kirim orang 1.000 lebih ini dapat uang dari mana? Saya bilang kita main sulap. Tidak, itu hanya intermezzo. Saya sampaikan ke mereka bahwa seluruh aparatur itu punya tugas adalah membantu bupati dan wakil bupati
menerjemahkan visi misi ke dalam RPJMD. Itu sebagai pedoman dasar. Maka semua pejabat yang ada di lingkungan Pemda, kita ajak bicara, kita sampaikan tujuan kami membawa target tahun pertama, temanya adalah pendidikan yang difokus ke SDM. Bapak Ibu tolong bantu saya mau fokus anggaran ke situ. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti tidak produktif, mohon izin kita pindahkan. Dan semua pejabat menerima untuk mendukung proses itu. Ya itu yang kita jalan, yang kita bisa kirim adik-adik. Saya sampaikan begitu. Oh begitu, ya. Terus ya saya bilang kalau pejabat di atasnya tidak mengerti cara mengurai uang, ya dia tidak akan pernah bikin barang itu jadi lengkap. Begitu. Kalau dia paham mengerti cara urai, baru dia bisa jalan. Kalau tidak, dia tidak bisa. Begitu. Biar gelar banyak, tidak bisa. Ini butuh jam terbang terhadap proses. Begitu. Seperti begitu. Selanjutnya dong tanya lagi masalah kualitas. Terus anak-anak nanti bagaimana kalau ada yang gagal, ada begini dan lain-lain. Saya sampaikan sama dorang bahwa itu bagian dari proses. Kita kirim adik-adik 1.000. 1.000 itu sebenarnya target saya dan wakil bupati itu adalah selama 5 tahun. Kita akan dapat 1.000. Tetapi ternyata dari tahun pertama yang masuk yang kita kirim ternyata 1.200 lebih orang. Begitu. Berarti kan lebih toh? Iya. Lebih. Maka kalau saya hitung, kalau nanti sampai tahun keempat, kalau adik-adik ini kita anggap 600 yang berhasil, yang lain anggap gugur. 600 tahun depan, tahun ini, tahun depan 600 untuk angkatan ini, 600 untuk angkatan berikut, 600 lagi, 600 lagi. Pas 5 tahun kira-kira berapa ratus? Atau berapa ribu? 3.000 anak. Dari 3.000 anak, kita sudah kerjasamakan dengan lembaga kerjasama luar negeri di Musamus, dan juga kita akan kembangkan ke kampus-kampus lain di Nusantara ini, untuk menyaring anak-anak kita dengan pendampingan khusus, supaya ada 100 yang tersaring untuk masuk ke kuliah di luar negeri. Untuk S1 kah, S2 kah, S3 kah, pokoknya harus sampai ke sana. Begitu. Karena kalau kita tidak bikin target seperti begitu, kita tidak akan dapat kualitas anak-anak MAPI yang hebat. Begitu. Kehebatan itu bukan berarti anak MAPI yang kita hasilkan dari program ini hanya jadi manusia teoritis. Tidak. Dia harus bisa menyajikan apa yang menjadi kemampuan dia dari sisi ilmu pengetahuan yang bisa dia sajikan untuk orang lain. Nah, itu baru kita ukur dia berhasil dan kecerdasan dia bisa gunakan di situ. Kalau orang yang dia datang hanya untuk teori, bicara pada musimnya, minta maaf, itu tidak dalam target ini. Kita tidak harap anak MAPI jadi begitu. Yang saya butuhkan, anak MAPI kuliah dan dia bisa berhasil, tetapi dalam bentuk hasil kerja. Begitu, bukan dalam bentuk teori. Prakteknya dia mengerti, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan itu yang saya butuhkan sekarang. Sehingga apa? Kita kalau bersaing, S1 kita saja sudah bisa diukur sama dengan S2. S2 bisa diukur sama dengan kita doktor. S3. Kalau kita doktor berarti bisa sama dianggap profesor. Kalau sudah bisa anak-anak MAPI distandarkan seperti begitu, dari kesusahan yang ada, tadi kan Pak Prof ada sampaikan, mungkin kita bisa sama dengan Jepang. Mungkin Jepang terlalu tinggi. Tapi paling kurang kita bisa sama dan dipandang sejajar dengan orang lain di bangsa ini. Itu yang paling penting. Begitu. Dari itu saya biasa bilang, kita tidak butuh anak MAPI kopi kuliah terus kok kembali ke sini. Tidak. Orang lain mungkin boleh, saya tidak. Saya mau adik-adik kalau dia sudah punya kualitas bagus, kok kerja di kementerian juga silakan. Supaya kamu tahu bahwa kok warga negara Indonesia kok bisa kerja di Jakarta juga. Bukan orang Jakarta yang kita bawa datang terus ke sini. Tidak, satu waktu kamu bisa kerja di sana juga. Begitu. Barang semua sama saja mau, hanya tinggal kita belajar bisa kah tidak, iya toh? Aturan sama saja, satu di Republik ini urusan keuangan sama, urusan perencanaan sama. Hanya kadang-kala dong olah-olah kita dalam bentuk kalimat. Kata saja tukang olah itu yang kita pusing. Iya toh? Kenapa tukang olah? Karena kadang ada yang tidak jujur di situ.
Kalau orang kerja jujur, bersih, lurus, barangnya tidak ada yang susah. Begitu, bisa jelas ya? Oke, itu saya punya harapan. Jadi Bapak Ibu guru, mereka bantu saya, bantu orang tua di kampung-kampung, supaya orang rasa percaya diri bahwa negara ada urus orang, anak kerja di Jakarta, kerja di Provinsi Papua Selatan, kah di provinsi mana, termasuk yang kerja di MAPI separuh. Dan jangan pernah paksa orang semua pegawai negeri, itu tidak cukup. Begitu. Ajak mereka bisa berwira swasta. Itu yang SMK-SMK dari sekarang ini gunakan kampusnya jurusan-jurusan untuk anak-anak itu bisa berhasil. Tema untuk SMA-SMK ya SMK-SMK yang ada di MAPI itu sama dengan SMK MUR itu. Guru berhasil ketika murid dapat uang. Kalau murid tidak dapat uang waktu SMK, maka berarti gurunya tidak berhasil. Kok tidak ada apa-apa? Iya toh? Mana ada SMK terus kamu tidak bisa hasilkan anak-anak uang? Kita tahun ini baru dukung SMK MUR. Saya mau SMK yang ada di sini, 1-2 lagi tahun depan kita dorong lagi. Tapi kamu kasih tunjuk mana yang kamu bikin supaya anak itu dia selesai dan dia bisa dapat uang. Atau dia sambil sekolah dia bisa menghasilkan uang. Begitu. Bisa toh? Kepala sekolah SMK ada toh? SMK coba angkat tangan. Satu, satu saja kah? Siapa lagi kepala sekolah SMK? Satu saja kah? Oh dua. Yo, dong mainkan cepat sudah. Kamu pilih di situ mana yang kamu dorong untuk anak-anak bisa menuju ke insaf maksud supaya kita siapkan uang sambung ke kamu orang. Begitu. Nanti lewat dinas. Jadi sekolah dengan dinas connect bareng jalan. Baik, saya pikir itu yang saya harus sampaikan. Minta maaf agak panjang, tapi karena saya rasa hari ini kita butuh guru untuk barang yang saya bilang itu. Begitu. Bisa jelas ya? Bapak Ibu guru bagaimana? Masih mengantuk kah? Iya. Jadi Bapak Ibu guru tolong. Bapak Ibu guru terlalu hebat. Kalau anak-anak lulus besok tahun depan pakai raport banyak. Saya butuh tahun depan lulus pakai raport anak MAPI di atas 10-20 orang. Begitu. Kalau itu bisa, berarti kamu terima materi ini tersambung. Begitu. Banyak hal kita bisa lakukan. Hanya kita terlambat. Jadi kita kejar keterlambatan itu yang saya bilang bikin loncatan. Begitu. Bisa jelas ya? Oke, sudah bisa semangat? Aduh, suara macam tidak ada ini. Bapak Ibu guru masih ada? Ah, ini baru nyawa dia kembali. Kepala sekolah ada? Wah ini tambah semangat. Berarti guru yang lain ada kah tidak ini? Oke baik. Bapak Ibu guru bisa toh yang tadi saya maksud itu? Bisa kah tidak? Kalau di standar selatan ini, di selatan ini orang dong bilang kenapa MAPI bisa bikin 1, 2, 3 guru-guru. Dong pusing. Itu kan karena tidak tahu cara mengefisienkan uang. Begitu. Bilang efisien tapi sebatas berteriak, tapi eksekusi tidak bisa. Jadi kami bersyukur bahwa dalam kesulitan kita bisa laksanakan kegiatan yang kita ada mau buka sekarang ini. Iya toh? Bapak Ibu guru, sekali lagi atas nama pribadi pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih untuk kampus dedikasi yang masih baik. Guru yang semangat mengajar, yang betul-betul tulus kok mengabdi dengan segala kesusahan, kami menyampaikan terima kasih untuk kamu orang. Bapak Ibu guru, saya harap cinta profesi kita maju bersama untuk membawa MAPI ke depan. Untuk itu atas nama kita semua, pada kesempatan yang baik ini, saya dari tempat ini minta mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetapi apa yang saya sampaikan, karena hari ini masyarakat dorong perlu dong anak-anak kita bawa ke masa depan. Jadi bukan untuk saya ini hanya sebentar saja, habis itu ganti dorang lagi. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita gunakan apa yang Tuhan kasih untuk kebaikan bersama. Untuk itu atas nama kita semua, kegiatan pelatihan peningkatan mutu kepala sekolah, guru, kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA, SMK, saya nyatakan dibuka secara resmi.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan selamat sore. Terima kasih Bapak Bupati Mapi yang terhormat Bapak Kristosimus Yohanes Agawimu yang sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya dan untuk memberi semangat kepada kepala sekolah dan para guru peserta pelatihan. Izin Bapak Bupati untuk mengambil tempat di depan. Izin Bapak, kita pengalungan tanda peserta. Kepada kepala sekolah, para guru perwakilan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK untuk mengambil tempat di depan. Baik, terima kasih Bapak Bupati, para kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ada dalam acara istirahat sejenak. Pada Bapak Ibu, kami sudah menyediakan snack untuk disantap. Namun sebelum kita mulai, izin untuk kesediaan Bapak Pastor membawa kita di dalam doa. Pada Bapak Pastor, kami silakan. Saudara-saudara terkasih, mari kita tutup rangkaian kegiatan ini dengan doa. Sekali lagi doa saya pimpin dengan cara Katolik. Kalau saudara yang lain berdoalah menurut iman kepercayaanmu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas kehadiranmu dalam pertemuan ini.
Mohon berkat-Mu untuk acara selanjutnya. Berkatilah para guru, para dosen yang akan memberikan materi selama beberapa hari ini. Beri kesehatan yang baik kepada mereka. Dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami semua dari segala yang jahat. Semoga lewat proses ini akan terciptalah manusia-manusia mapi yang cerdas untuk membangun negeri sejuta rawa mapi ini atau di seluruh negeri ini. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang maha baik ini dan sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita, berkat pertolongan perlindungan seluruh acara ini, hingga akhir nanti berasal dari Tuhan buat langit dan bumi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.